إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم عن جميع المؤمنين. قال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit. Dan jika kena duri kena duri tangannya, umpamanya bila orang berwudu namun anggota wudunya itu duri, tangan kah batis anggota wudunya itu ada kena duri, wajib membasuh tempat duri yang tiada masuk ia ke dalam batin daging. Maka wajib membasuh apabila durinya itu kada masuk ke dalam kepalanya itu kada hilang, masih kerasaan kepalanya itu mencungul, maka wajib membasuh sampai ke dalamnya. Dan wajib menghilangkan dia, dan durinya pun wajib dipacul. Durinya wajib dipacul dan ke dalam bekas lubang itu wajib membasuh banyak ke situ, karena ia menegahkan sampai air kepada tempatnya. Karena bila durinya kada dipacul, sedangkan tadi kan berlubang nih, ya kan, bekas masukkan duri, nah itu namanya menegah banyu sampai ke dalam lubang tadi. Karena jika tiada dibasuhnya akan dia niscaya tiada sah wudunya. Bila kada dibasuhnya, kada dimasukkannya ke dalam situ banyunya, maka wudunya kada sah. Jadi kita telah anggota wudu nang kana lubang, anggota wudu nang kana duri itu permasalahannya itu apabila tercucuk duri dan kepala durinya ini kerasaan, timbul kepala durinya kelihatan, maka duri tadi wajib dipacul, wajib dibuang dulu, dan banyu wudu wajib disampaikan ke dalam lubang. Maka tetapi jika ada duri itu masuk ke dalam batin daging, tapi bila durinya itu masuk sekali hilang lalu ya kan, masuk sekali durinya dan tertutup ia dengan kulitnya, lubang bakas duri masuk itu tertutup, kada kelihatan lagi lubangnya, maka tiada wajib membasuh dia. Nah maka kada wajib dibasuh ya kan, kada ada lagi lubangnya ya kan. Kalau masih mencungul kepalanya kan berarti masih ada lubangnya, dan sahlah wudunya, sahaja wudunya dan sembahyang. Dan jika kena najis duri itu dengan darah sekalipun, karena dianggap di dalam. Dan demikian lagi wajib membasuh sekalian yang tersebut itu pada anggota yang lain daripada tangan. Nah, permasalahannya sama pokoknya, selain tangan batis lah, pokoknya asal anggota wudu kayak itu juga permasalahannya sama. Dan demikian lagi wajib membasuh tangan yang tumbuh ia pada tempat fardu. Wajib membasuh tangan yang mana tangan itu tumbuh di tempat anggota wudu. Tangan tumbuh di situ. Seperti tumbuh ia pada siku. Di sini tumbuh tulang tangan, bahasa di sini. Siapa nanti tamur atau kombat tangannya empat, tapi di sini tumbuh tangannya, di sini ada, di sini ada, di sini tumbuh tangannya ya. Di situ. Atau di bawah siku, pas di siku atau di bawah pada siku, berarti di sinilah di pergelangan nih. Dan jika ada ia terlebih panjang daripada tangan yang asli sekalipun, meskipun tangan yang tumbuh bahasan itu tak panjang pada tangan yang dudi, tetap wajib dibasuh juga.
Tetapi jika ada tangan itu tumbuh di luar tempat fardu, tapi bila tangan itu tumbuh di luar tempat yang wajib dibasuh, seperti tumbuh ia di atas siku, tumbuhnya di sini di pagalah apa namanya sini? Apa sini? Pagalangan begitu nyebut lah. Tumbuhnya di sini, maka ditilik, dilihat. Jika serupa keduanya hingga tiada ketahui mana yang asli dan mana yang zaidah, niscaya wajiblah membasuh keduanya daripada jari hingga sampai kepada siku. Jadi dilihat ulang bila tumbuhnya itu di atas pada siku, dilihati. Apabila itu sama benar, artinya kita ini kada tahu nang mana nang tangan bujur, nang mana nang tambahan. Ada tahap kada kau membedakan kita nang mana nang asli dan mana nang tambahan, maka kedua-duanya wajib dibasuh sampai siku. Bingung kita mana nang asli mana nang kada. Dan jika dia ada serupa keduanya, seperti bahwa diketahuilah yang zaidah daripada yang asli, tapi bila ada sama, artinya kelihatan aja ini pinata kising kah ini sedikit pinata kising, biasanya kising lah pinata kurus ya. Nah maka wajib membasuh sekalian yang asli, maka nang diwajib dibasuh nang aslinya dia, dan dia wajib membasuh yang zaidah, melainkan qadar yang berbetulan dengan tempat fardu daripada yang asli juga. Nah kecuali kita anu apa nang masuk daripada nang aslinya, yaitu yang berbetulan dengan siku tangan yang aslinya, bila nang siku tadi, hingga kepada yang berbetulan dengan ujung jari tangannya yang asli. Dan tiada wajib membasuh yang di luar daripada tempat fardu. Ada wajib membasuh anggota yang tumbuh tapi di luar tempat fardu, ada wajib, yaitu yang berbetulan dengan yang di atas siku tangan yang asli bila tumbuhnya itu di atas pada siku, dan yang lampau daripada ujung jari tangan yang asli. Dan tiada wajib membasuh yang di luar daripada tempat fardu, yaitu yang berbetulan dengan yang di atas siku tangan yang asli dan yang lampau daripada ujung jari tangan yang asli, jika ada yang zaidah itu terpanjang daripada yang asli. Inilah hasil yang dianjurkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Masalah jika terkuyak, jika tak kuyak, detailnya udah tolong lampaikan. Jika tak kuyak kulit tangan seseorang, tangan orang ini tak kuyak, mula-mula daripada ruas tangan yang di bawah sikunya hingga sampai kepada ruas tangan yang di atas sikunya. Takuyaknya ini mulai sini sampai ke sini, takuyaknya mulai di bawah siku sampai ke atas siku. Dan tergantunglah kulit itu daripada ruas tangan yang di atas sikunya. Takuyak kulitnya nih, nah takuyak bujuluran, tapi bujulurannya di sini nah masih berikit. Sini takuyaknya mulai sini sampai sini takuyak, tapi takuyaknya sini bejuluran masih ada paget lagi, jangannya paget sekali kan kurinah, ini di sini bejuluran lagi ya, di sini. Niscaya tiadalah wajib membasuh suatu daripada kulit yang tergantung itu, karena bergantung ia pada anggota yang di luar tempat fardu. Meskipun kulit yang bergantung itu bakas kulit di bawah siku, kan kulit di bawah siku ini asalnya, tapi karena takuyak maka tergantung di sini, tergantung nanti kada wajib dibasuh sini. Adalah bandingnya ini persamaannya seperti tumbuh daging atau bulu pada ruas tangan yang di atas siku, maka tiadalah wajib membasuh suatu daripadanya. Ini sama lawan tangan yang tumbuh di sini tadi. Dan jika ada ia panjang hingga terulur kepada tempat fardu sekalipun, ada wajib. Tetapi jika terkuyak kulit tangan mula-mula daripada ruas yang di atas siku hingga sampai kepada ruas yang di bawah siku, dan tergantunglah kulit itu pada ruas yang di bawah siku. Nah ini terbalik kayak tadi ya, mulai sini sampai sini takuyaknya, tapi takuyaknya tak lupa di sini berikitnya. Niscaya wajiblah membasuh sekalian kulit itu. Nah wajib dibasuh kulitnya tadi, karena bergantung ia pada tempat fardu. Inilah hukumnya jika tiada terhubung sekalian kulit itu dengan ruas tangan yang di bawah siku ini, apabila ruasnya itu berpacul sebelah,
baju sebelah ada berikut keduanya kan. Adapun jika berhubung ia dengan dia hingga jadi sadaginglah ia dengan dia. Nah, apabila berikut berataan masih kita kuyak mang masih berikut berataan, maka tiada wajib melainkan membasuh zahirnya jua karena dorur maka basuh nang di luar nang batasan wajib aja nang dibasuh. Tetapi jika dikuyaknya akan dia daripadanya kemudian daripada membasuh dia wajiblah membasuh tempatnya karena hilang dorur. Maka apabila tak kuyak nih tapi masih berikut lah tak kuyak tapi masih berikut maka nang dibasuh yang di sini aja. Ada nih masih berikut kedua-duanya berikut tapi tak kuyak nih anu yang bisakah melihat orang nang karena banyu panas kah atau karena lebam kah sempatnya yang panas tuh ngelambung ya kah ngelambung kan tak kuyak nih tapi masih berikit bang masih sedaging inya maka nang dibasuh tetap nang dikuyakannya situ aja ada apa boleh aja ya kah kan ngelambung nih ngelambung ya ngelambung nah nang dibasuh nang di mana nang di gelambungannya sini aja karena itu masih kulit hukumnya ya kah masih kulit hukumnya. Tetapi jika dikuyaknya akan dia daripadanya kemudian daripada membasuh dia tapi bila sudah dibasuhnya nih padahal dikuyaknya wajiblah membasuh tempatnya. Nah bila ini sudah dibasuh padahal tapi bakas kena banyak pina nyaman dia muna asa pina lama nih kuritis pacol nih kan dalamnya ini kan kulit nih asalnya tertutup itu yang dibasuh di luar aja padahal ini nasah aja padahal tapi bila waktu sudah dibasuhnya dikuyaknya. Nah kan kada basah di dalamnya nih. Nah maka ini wajib dibasuh. Wajib dibasuh itu. Karena hilang kalau tadi kan darurat nih. Hilang daruratnya maka yaitu bersalahan dengan hukum mencukur janggut. Nah ini kada kawa disamakan lawan hukum mencukur janggut yang tebal. Kemudian daripada membasuh zahirnya, ya kan ini janggut orang tebal nih. Dibasuhnya sudah kan bila semalam bila janggutnya tuh tambal itu nang wajib tuh johirnya aja ya kan sudah dibasuhnya nang johirnya belum membasuh tangan atau dilarapnya ya kan nah maka tiada wajib kemudian daripada mencukur dia membasuh dagu yang tempat janggut ini kan wajib membasuh janggut di dalam yang bagian dalamnya kenapa karena sudah tadi bang ya kan dan ini kan kada darurat nih kan kita itu bila janggut kita tabal ya kan ujar agama itu kada wajib sampai ke kulit luarnya aja ini agama menyuruh ya kan bukan karena darurat karena agama menyuruh kayak itu ya kan kayak itu aja. Nah habis itu bila sudah diselat-selatinya bagian luar sebelum membasuh tangan aro dilarapnya ya kan wajiblah lagi membasuh kulit di dalam sini kada wajib karena disuruh kayak tadi bukan karena darurat kada. Nah beda sama orang yang menguyak tadi ya kan yang apa tadi melepuh tadi. Nah itu tuh apabila sudah dibasuhnya bagian luarnya padahal saja sudah tapi bila dikuyaknya nah wajib membasuh bagian dalamnya. Kenapa karena kan itu dianggap darurat kan. Nah, karena wajib membasuh zahir janggut yang tebal itu bukan karena darurat karena dapat membasuh batinnya. Tuhan kata darurat ada darurat tuh. Dan jikalau terkuyak kulit daripada ruas tangan yang di bawah siku dan berhubung hujungnya dengan ruas yang di atas siku serta bercerai-cerai barang yang antara kedua hujung kulit itu daripada tangannya ini misalkan orang kulitnya ini takuyakan gitu oleh bahasa kitanya lah takuyakan kulitnya ini takuyakan niscaya wajiblah atasnya membasuh yang berbetulan dengan tempat fardu daripadanya pada wajibnya dan maka nang dibasuh mana batasan wajib itu takuyakan kulitnya dan tiada wajib membasuh yang di atasnya karena bahwasanya ia berhubung dengan anggota yang di luar tempat fardu ada wajib basuh bagian atasnya karena itu di luar anggota wajib. Dan jikalau ada ia pada asalnya daripada kulit tempat fardu sekalipun meskipun asal kulit nang takuyak tadi bakas anggota nang wajib tapi karena bakas takuyak terpacu tabulung pindah ke subalan nang lain wajib dibasuh ada wajib juga dibasuh.
Dan jikalau terpotong setengah ruas tangan yang di bawah siku, ini orang bisi tangan orang ini pagat, nih pagatnya ini kan ada sebagian, pangkadingan sini ada sedikit kiwil-kiwil di bawah siku lagi masih ada sedikitnya. Ini saya wajiblah membasuh barang yang tinggal daripadanya serta siku, maka wajib seadanya yang dibasuh. Orang tangan orang pagat nih ya kan, separuh sini nah pagatnya, maka napa nang waktu wudu seadanya yang dibasuh, ya kan seadanya yang dibasuh. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya apabila kusuruh akan kamu dengan mengerjakan suatu pekerjaan, maka kerjakanlah oleh kamu daripadanya barang sekuasa kamu. Gawi dan Nabi sahabat lawan. Ini beda lawan larangan lah ya. Kalau larangan itu total dilarang, tapi kalau suruhan itu apa nang kawat digawi. Kalau larangan itu total dilarang. Dan lagi kaidah, ini kaidah ulama fikih, di annal maisur la yasqutu bil ma'sur. Al maisur la yasqutu bil ma'sur. Artinya karena bahwasanya yang mudah dia gugur ia dengan sebab yang susah. Dan jikalau terpotong tangannya daripada sikunya, seperti bahwa diceraikan tulang hastanya daripada tulang ruas yang di atas pada tempat ceraiannya, hingga tinggallah dua tulang yang di kepala tulang ruas yang di atas. Ini tangan orang ini ya kan, tangan orang ini terpotong, tapi terpotong itu tulang di dalamnya ini terpacul ya kan, tak engselnya ini pacul, tak kita engsel tangan orang dipacul, engsel tangan orang dipacul, terpacul. Jadi di sini kepala siku, di sini sebutingnya terpacul bang, ya kan. Nambah bang kayak wudu, kan niscaya wajiblah membasuh kepala tulang itu karena bahwasanya ia tempat daripada siku juga. Nah maka bila wudu jangan ingin paculan sininya sampai sesambungan sininya dibasuh juga. Kan terpisah tadi inilah, kan siku ini kan sini terpisah nih, terpisah. Jadi di sini cucupuan sebutingnya, di sini cucupuannya terpisah bang. Maka bila wudu membasuhnya itu sampai kepala sini dan sampai kepala sebutingnya. Karena kepala sebutingnya ini termasuk siku juga. Termasuk siku juga. Kerasukannya bang, termasuk siku juga. Tapi ini lah sejarah juga. Tapi itu tuh hukumnya. Karena bahwasanya ia setengah daripada siku juga. Karena siku itu nama bagi perhimpunan tiga tulang yang tersebut itu. Karena siku itu nama bagi perhimpunan tiga tulang yang tersebut itu. Karena yang namanya siku itu perhimpunan tiga tulang tadi lain. Dan jikalau terpotong tangannya pada ruas yang di atas siku, niscaya sunatlah membasuh barang yang tinggal daripadanya karena memeliharakan akan tahjil yang lagi akan datang. Tahjil itu apa? Melabihi membasuh tangan dan batis ya, tahjilnya. Nah, misalkan tangan orang pun pagat tapi pagatnya di atas siku. Ini orang bisi tangan tapi tangannya pagat di atas siku. Kayak apa aja wudu basuh tangan kan basuh tangan sampai siku, ini kan ada lagi ya kan, kayak apa tetap sunat dibasuh lalabihannya, dibasuh lagi seadanya ya kan? Karena dianggap memelihara membasuh memanjangi tahjil, memanjangi tahjil. Faidatun, ketahui olehmu bahwasanya hakikat tangan pada lugat pada bahasa yaitu daripada jari hingga sampai kepada bahu. Nah, jadi ini satu kaidah. Ketahui olehmu bahwasanya yang namanya tangan itu mulai ujung jari sampai bahu. Itu yang namanya tangan. Itu yang namanya tangan itu mulai ujung jari sampai bahu. Maka masuk dalamnya pergelangan dan siku, termasuk tangan juga pergelangan lawan siku. Karena tangannya itu mulai sini sampai sini. Berarti pergelangan lawan siku itu termasuk tangan. Dan siku dan ruas tangan yang di bawah siku dan yang di atasnya.
Berarti ruas tangan di bawah siku sini termasuk tangan dua, ruas tangan di atas siku sini termasuk tangan dua. Kan mulai ujung jari sampai bahu, sini tangan, ini tangan, sini dianggap tangan dan sini dianggap tangan dua. Itu yang namanya tangan. Nah, ada pertanyaan, apabila adalah soalnya apabila tahu jawab ada naik nih lah tahu klik malam ini ya lah soalnya ini soal pertanyaan apabila adalah hakikat tangan pada lugat pada bahasa seperti yang demikian itu kan kita tahu yang namanya tangan tadi mulai ujung tangan sampai bahu beratan ini dianggap tangan. Ada pertanyaan apabila tangan itu kayak itu niscaya adalah firman Allah Ta'ala menyuruhkan membasuh tangan itu syamil mencakup bagi menyuruh membasuh sekaliannya. Kan bila Tuhan menyuruh membasuh tangan berarti itu memberikan pemahaman lawan kita sebijiannya aturannya ya kan? Nah, maka betapa kiranya tiada wajib membasuh dia hingga bahu, hanya diwajibkan membasuh dia hingga sampai kedua siku dua. Tapi kenapa jadi sampai siku aja, kada sampai hingga bahu? Kenapa? Kan yang namanya tangan mulai ujung tangan sampai bahu. Bila Tuhan menyuruh membasuh tangan, aturannya sampai bahu. Tapi kenapa jadi sampai siku aja? Dapatkah? Kan bilang ada dapat nih, ada jadi berikan malamnya. Nah ini jawabannya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ilal marafiqi apa bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah kata-kata ilal marafiqi artinya hingga siku ini adalah goyah. Ila itu kan lil goyah tuh ya kan sampai inggan situ ya kan. Ini goyahnya bagi fiil utruku ya kan. Jadi ada fiil utruku yang ditakdirkan pada kalam firman Allah Ta'ala. Kalam itu firman Allah Ta'ala. Karena adalah takdirnya, karena bahwasanya takdirnya ini bagsilu aydiyakum watruku minha ilal marafiq. Itu takdirnya, yakni basuhlah oleh kamu akan tangan kamu dan tinggalkanlah oleh kamu membasuh daripadanya hingga siku, maka jadilah siku itu tiada masuk ia pada jumlah yang ditinggalkan daripada membasuh dia, hanya masuk ia pada jumlah daripada yang dibasuh dengan dalil perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma'. Adapun sikunya ini termasuk anggota yang dibasuh, bukan anggota yang ditinggalkan. Kenapa? Karena dalilnya gawian Nabi membasuh Nabi sampai siku. Nah, ini sudah ijma'. Rukun yang keempat daripada segala rukun wudu menyapu suatu daripada kulit kepala. Ini pulang jadi yang pertama semalam ini wajib tahu lah. Yang namanya wudu itu rukun wudu itu ada 6 semalam. Yang pertama berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh atau menyapu suatu daripada kulit kepala, menyapu kulit kepala. Dan jikalau sedikit sekalipun, meskipun dikit, pokoknya kulit kepalanya asal dibasuh meskipun dikit, atau menyapu rambut yang pada hat kepala, hat itu batasan, atau pada kulitnya rambutnya sama aja asal rambut itu masih di bagian kepala. Jadi bila orang di berambut kadang mesti asal pas aja sudah. Adanya kan ada yang harus sampai ke kulit kah? Ada. Yang wajib itu menyapu kulitnya atau rambut yang ada di kepala sama aja. Dan jikalau sehelai meskipun sehelai sebilah wara selalu engkennya kan sebilah aja kan dibasuh sah bang ya kan ini ya kan ini kayak itu belajar bikinnya kan anak model-model sah aja bang atau setengahnya sekalipun atau separuh kepala yang dibasuh dengan barang yang dinamai sapu sama ada disapunya dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Menyapunya tuh lawan tangan atau lawan yang lain. Dibasuhnya
sahaja, atau lawan suruh-suruhnya nang dibasahinnya nah sahaja ya, asal ada aja kepala sudah basuh. Dan harus membasuh dia ganti daripada sapu. Boleh kada disapu dia dibasuh sama kali. Kalau basuh itu kan saya lanul mak nih. Arti membasuh itu kan saya lanul mak lah, mak alirakan banyu nih. Dibasuhnya sekali ya kan? Nah boleh. Dengan tiada makruh. Dan demikian lagi harus menghantarkan tangan yang basah atas kepala dengan tiada disapukan kepadanya. Boleh juga basahi tangan anda wara. Nah, ada apa-apa. Dan jikalau dengan berlapis sekalipun ataupun berlapis, pokoknya asal basah aja. Apabila sampai basah kepada kapal, pokoknya asal basah aja kayak itu aja. Pokoknya yang namanya kapal asal basah. Maksud sapu itu, karena maksud sapu itu menyampaikan basah kepada kepala. Itu arti menyapu itu ya asal basah aja kepalanya. Yang namanya kepala itu di sini kepala, di sini kepala ya kan. Kalau lebih jambon ya kan, sini aja. Sahaja juga ada apa ya, tapi jangan juga model-model. Kalau di masjid ya kayaknya ya kan dari Jumat nah. Kayak pas orang dia. Masalah satu. Adapun murad maksud daripada rambut yang pada hat kepala, maka yaitu barang yang tiada keluar ia daripada hatnya daripada hatnya ada munhadas hatnya dengan dihela kepada pihak turunnya tiada kepada pihak yang lainnya, maka tiada memadai menyapu rambut yang tiada pada hat kepala, yaitu yang keluar ia daripada hatnya dengan dihela kepada pihak turunnya. Umpamanya rambut ubun-ubun adalah turunnya kepada pihak muka, maka jika ada ia panjang sekira-kira keluar ujungnya daripada hat kepala dengan dihela kepada pihak muka, niscaya memadailah menyapu pohonnya atau pertengahannya yang di dalam hat kepala dua. Jadi rambut ini, asal rambut ini jangan kita tarik masih dalam bagian kepala. Tapi bila rambutnya ini panjang, tingkat pada hat kepala, kada boleh menyapu ujungnya ini. Tapi pertengahannya boleh hai. Jadi mau menghitung ini masih kan membasuh kulitnya atau rambutnya. Asal catatan rambut ini masih di bagian kepala. Kayak apa cara mengetahui rambut ini di bagian kepala? Tarik lipat ke ada kan. Misalnya di ubun-ubun sini ya kan, atau di pertengahan. Kita tarik bila masih di bagian kepala, gugurnya kepala namanya. Tapi bila lipat di sini sudah di sini nang dibasuh ada sah. Atau rambut di ujung sini ya kata panjang nih. Ini lipat pada kepala namanya, tarik ke bawah ada sah. Dan tiada memadai menyapu ujungnya yang keluar daripada hatinya, dan jika tiada keluar ia daripada hat kepala sebab dihilang kepada pihak yang lain daripada pihak muka sekalipun. Tapi ini kan kalau yang di belakang sini ya, bila kita tarik ke atas masih kepala nih, tapi ini tarikannya ini ke bawah, bila tarik ke bawah kan lipat pada kepala, maka tidak boleh menyapu ujung sini. Adapun dalil yang menyebutkan atas memadai menyapu setengah kepala, maka itu firman Allah Taala, wamsahu bi ru'usikum, dengan menjadikan ba pada makna ba'at, pada makna ba'at lil ba'at, artinya sapu oleh kamu akan setengah daripada kepala kamu. Jadi ba-nya itu litab'id, itulah ba-nya itu litab'id sebagiannya. Orang membaca kitab ini huruf-huruf khapat ini bahaya juga guru ya. Makanya perlu membaca apa usul fikih lumak lah. Lumak adalah lumak usul fikih lumak lah. Nah lumak di situ lengkap tuh ya, apa namanya arti huruf jar ini lengkap itu ya kan. Pernah ada ya kan, man tawaddoa bi baulil kalbi faqad sahawuhu. Man barang siapa tawaddoa berwudu bi baulil kalbi dengan kami anjing, faqad sahawuhu maka sah wudunya. Itu bila orang membacanya hanya sekadar
makna aja. Oh, dia terjemah aja. Usah aja bodoh lawan kami anjing. Sekalinya kata itu maknanya man tawaddoa itu fi'il madhi itu. Barang siapa tawaddoa sudah berwudu. Man barang siapa sudah berwudu. Man bi baulil qalbi ba'nya iltiqa bertemuan lawan kami anjing. Orang sudah berwudu, tuntung berwudu, bertemuan lawan kami anjing, terjajak lawan kami anjing, pakot sohaubu sah jauhnya, kan? Jauhnya pahamannya. Bak sebutin aja tak? Bak sebutin aja. Di sini baknya ditabai. Wamsahu biruusikum dan sapulah olehmu biruusikum dengan sebagian kepala kamu, sebagian. Maka setengah itu syamil kepada sedikit. Yang namanya setengah itu mencakup aja lawan sedikit sudah. Dan banyaknya sedikit dari banyak. Dan lagi fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ia atas memadai menyapu setengah kepala, karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia menyimpunkan atas menyapu ubun-ubunnya tatkala menyapu kepala. Maka fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu menunjukkan ia atas bahwasanya tiada wajib menyapu sekalian kepala seperti mazhab Malikiyah. Dan tiada wajib menyapu serubuk kepala. Serubuk itu seperempat. Ada wajib menyapu seperempat. Pokoknya kepalanya asal ada. Madhab kita Syafi'i asal ada. Madhab Imam Maliki kan sebijian, ya kan sebijian. Seperempat kada apa-apa. Kada wajib juga. Pokoknya asal ada. Seperti madhab Hanafi, madhab Imam Hanafi seperempat. Karena bahwasanya ubun-ubun itu kurang iya daripada serubuk. Serubuk kepala ya. Ini tanggapan madhab Imam Syafi'i. Bermula dua telinga itu bukan ia daripada kepala. Telinga lain termasuk daripada kepala. Hingga situ dulu. Allah a'lam bishawab. Dan tidak disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.